Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya saleh-salehah dan ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang soleh-solehah serta ayah bunda di rumah, hari ini Bu Aida akan sharing tentang berbagi takjil. Tapi syaratnya adalah kalian harus semangat. Ya. Coba kita tes semangatnya dulu dengan jargon Rifrah Ramadan. Masih ingat? Masih dong, siap. Kita sama-sama ya. Ramadanku meraih surga bersama keluarga, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga ini bisa memicu semangat kita semua ya. Kalau kita belajar semangat, saumnya semangat, berbuat kebaikan semangat, insya Allah sama Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Apalagi di saat bulan Ramadan ini ya, jangan sampai ketinggalan. Walaupun Ramadan kita beberapa hari lagi ya, jangan sampai Ramadan kita pergi kita tidak mendapatkan apa-apa. Baik ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini Bu Aida akan sharing tentang keutamaan berbagi takjil ya. Pertama, sebelum kita membahas khusus tentang itu, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang memberi makan orang mukmin yang sedang kelaparan, maka Allah akan membalasnya dengan menyediakan makanan berupa buah-buahan di surga. Dan barang siapa yang memberi minum orang mukmin yang sedang dalam dahaga atau dalam kehausan, maka Allah akan membalasnya dengan menyediakan minuman yang paling mulia di surga. Itu yang disebut dengan mirwahikim maktum. Itu ya. Jadi berdasarkan hadis ini, secara umum ketika kita memberikan makanan untuk orang yang kelaparan, memberikan minum untuk orang yang kehausan, maka balasannya seperti tadi ya, akan mendapatkan makanan berupa buah-buahan di surga dan mendapatkan minuman yang mulia yang disebut dengan hikmah nanti di surga. Dan selanjutnya khususan untuk Ramadan ini, untuk orang yang berbagi takjil, kita akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, dikatakan bahwa barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Jadi berdasarkan hadis ini, keutamaan orang yang berbagi tadi itu adalah kita akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang sedang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Dan yang kedua dikatakan oleh Salman Al-Farisi, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka dirinya akan dihapuskan dosa-dosanya dan dihindarkan dari api neraka. Kemudian dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Seperti itu. Tadi di dalam hadis yang pertama ada 1, di dalam hadis yang kedua ada 2, berarti jadi berapa? Sudah 3 ya. Karena yang satunya sama, ada di dalam hadis pertama dan ada di dalam hadis yang kedua. Oke, baik. Satu lagi di mana? Satu lagi tercantum dalam sebuah hadis mengatakan bahwa barang siapa yang menyediakan seteguk air untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan seteguk air dari telaga ketika hari kiamat, ketika di hari akhir maksudnya ya. Yang ketika dia diberikan air itu, dia tidak akan merasa kehausan sampai dia masuk ke dalam surganya Allah. Ya, jadi berdasarkan hadis ini, keutamaan bagi orang yang memberikan minum untuk orang yang sedang berpuasa, untuk berbuka orang yang sedang berpuasa dengan seteguk air saja, maka Allah akan membalasnya dengan seteguk air di akhirat nanti
ketika pada masa itu kita sedang berada dalam kehausan, kita dalam keadaan kepanasan. Kenapa? Karena pada saat itu semua makhluk yang dibangkitkan itu berada sangat dekat dengan matahari. Tapi bagi orang yang pernah memberikan seteguk air saja untuk berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka pada saat itu Allah akan memberikan seteguk air dari telaga yang akan menghilangkan kehausannya dan tidak akan pernah merasa haus lagi sampai dia masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua termasuk ke dalam keutamaan tersebut, ya. Kita ulangi lagi. Jadi keutamaan dibagi tadi ada berapa? Betul, ada 4. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Yang kedua, kita akan dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, kita akan dihindarkan dari api neraka. Dan yang keempat, ketika kita bisa memberikan seteguk air saja untuk berbuka orang yang sedang berpuasa, maka Allah akan membalasnya dengan seteguk air dari telaga di hari kiamat, yang kita tidak akan pernah merasa kehausan lagi sampai kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan tersisa sedikit hari-hari bulan Ramadan ini, kita masih bisa mengupayakan untuk bisa berbagi takjil, walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun hanya dengan segelas air, gitu ya. Yang penting kita ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan 4 keutamaan yang tadi. Ya, yuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kebaikan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, jangan tunggu Ramadan ini pergi, tapi kita segera untuk memanfaatkan, salah satunya dengan melakukan kebaikan untuk berbagi takjil. Itu saja yang bisa Bu Aida sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.